Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujaddid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Sunan Abu Daud, jilid 2, halaman 424. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujjatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarekat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 Masehi 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis, aplikatif. Karena itu, ia mendapat julukan Kutubul Aulia serta Gauthul A'zam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya, sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer, dijadikan sarana wusuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Saleh Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan atau Al-Jil, Kurdistan Selatan. Terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Ia dilahirkan pada waktu fajar, Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi, dan wafatnya di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah 1166 Masehi. Kebanyakan biografi dikenal sebagai manakib. Tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Menurut Walter Braun dalam bukunya Futuh Al-Ghaib des Abdul Qadir, Berlin dan Leipzig 1933, ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan penulis Muslim Jerman Mehmed Ali Aini UN Grand Stein del Islam Abdul Al-Qadir Ghailani Paris 1967 menyebut Al-Jailani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Ia lahir sebagai anak yatim di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan saleh, ayahnya Al-Imam Sayyid Abi Saleh Musa Zangi Dausat adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Talib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah putri Sayyid Abdullah Sawma'i, seorang sufi terkemuka waktu itu.
Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada kedua orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah, melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama di depan namanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bergelar seorang wali. Dari kewalian tersebut berikut tanda-tanda kewaliannya atau karomah yang sudah tampak sejak lahir. Bahkan pada malam kelahirannya pun ada karomahnya. Yang pertama, sang ayah yang bernama Abu Saleh Musa bermimpi kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujtahid. Kala itu beliau berpesan kepada ayahanda Abdul Qadir, "Wahai Abu Saleh, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayanganku dan kesayangan Allah. Ia akan mendapat pangkat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Dan yang nomor dua, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi yang lain juga turut menyampaikan kabar gembira kepada Abu Saleh bahwa dirinya akan mendapat karunia anak laki-laki yang akan menjadi Sultanul Aulia, dan semua wali yang dimaksud berada di bawah putranya. Siapapun wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya. Sebaliknya, wali yang tidak tunduk kepadanya akan dilepas oleh Allah dari kewaliannya. Dan yang ketiga, tidak ada yang dilahirkan pada malam kelahiran Syekh Abdul Qadir di negara Jailan, kecuali semua laki-laki jumlahnya ada 1100 dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiring kewalian Syekh Abdul Qadir. Nomor 4, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan, sementara menyusunya beralih kepada waktu berbuka puasa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa sejak bayi Syekh Abdul Qadir telah menjalankan puasa Ramadan. Dan yang kelima, di pundak Syekh Abdul Qadir ada bekas telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tak lain merupakan bekas telapak kaki Rasulullah saat akan naik ke atas Burak pada malam Isra Mi'raj. Lihat manaqib Syekh Abdul Qadir bahasa Sunda halaman 12. Pada malam kelahirannya juga terpancar cahaya yang sangat terang sehingga orang-orang yang menyaksikan tidak mampu menatapnya. Disebutkan pula usia ibu Syekh Abdul Qadir saat itu adalah 60 tahun. Itu pun termasuk salah satu perkara luar biasa yang langka terjadi pada kebanyakan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, mengambil hikmah dari cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.